Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nacip. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nacip. Isna Cipaul. Yeay. Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama saya Isna Istiqomah dan partner saya Cipaul Hakikoh. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang mengenai new media. Dan bersama selain kita berdua, kita juga sama narasumber yang super kece dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Zaizu Purwokerto. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu bersama narasumbernya. Halo. Halo Kak Apa Isna. kabar dengan siapa? Halo, alhamdulillah ya, kabar aku baik. Kenalin, aku Lailatul Rahma. Aku dari jurusan Ekonomi Syariah semester 7 UIN Zaizu Purwokerto. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih menurut Kak Nusul tentang new media di era sekarang. Oke, new media ya, Ya. Kak. Menurut saya sendiri new media dari bahasanya aja kan new media, artinya kan media baru. Mungkin media baru itu sebagai kayak bukan pengganti ya, pergantian dari media yang lama. Kayak contohnya media lama itu kan kayak koran, terus kayak berita televisi, radio, itu kan termasuk media-media lama. Dan sekarang itu diperbarui menjadi media yang lebih lebih mudah untuk kita jangkau, yang contohnya itu kayak internet, sosial media, seperti itu kan, menurut saya. Oke, kan itu dari pengertian dari new media sendiri ya, Mbak. Kalau dari manfaat new media itu menurut Mbaknya apa aja sih? Oke, terkait dengan manfaat ya, Kak. Menurut aku sendiri, manfaat dari new media itu banyak banget ya. Yang pertama itu sebagai sarana informasi, itu sudah jelas ya. Dengan adanya media sosial itu kita dapat memperoleh informasi dengan sangat cepat ya, dan sangat cepat kan ya. Kita ibaratnya misal ada berita gempa di luar negeri aja, kita dalam hitungan detik kita langsung bisa tahu kan ya. Contohnya sekarang kayak Palestina itu kan lagi banyak banget konflik lah, peperangan, meskipun jauh gitu kita tetap bisa memantau kondisi-kondisi yang ada di sana karena adanya apa? Karena adanya media yang sekarang itu sungguh sangat luar biasa ya, sangat cepat dan sangat mudah pula diakses oleh masyarakat. Terus selain itu juga sebagai sarana hiburan juga. Jadi dengan adanya media itu kita bisa lebih mudah, kayak kita pengen mengakses dengar musik atau apa, itu kan sebagai hiburan ya. Kalau dulu kan kita harus dengar lewat radio, mungkin ya kita harus request dulu gitu kan, lama ya, harus nunggu channelnya, harus ngantri SMS dan lain sebagainya. Sekarang kita pengen dengerin lagu apa, kita tinggal buka handphone, udah kita tinggal dengerin kan. Itu sangat mudah banget sih bagi aku. Dan terus yang ketiga itu sebagai sarana edukasi ya, itu penting banget. Jadi kita ini kita kan mahasiswa ya, otomatis kan kita belajar di kampus gitu. Dan terkadang kan pembelajaran di kampus itu tidak mestinya terbatas gitu. Nah, dengan adanya media kita sangat terbantu, kita dapat memperoleh informasi, edukasi atau mungkin ada mata kuliah yang kurang bisa kita pahami, kita bisa searching kan di YouTube. Sekarang udah banyak banget tutorial terkait dengan mata kuliah. Terus sekarang juga ada AI juga kan yang sangat mempermudah kita dalam mengerjakan tugas-tugas. Itu kan salah satu bentuk skripsi kan bisa melalui itu kan. Itu kan salah satu bentuk manfaat dari adanya new media itu sendiri. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Dampak negatifnya dari new media. Tentu ya, selain dari banyaknya manfaat itu kan pasti ada dampak ya, Kak. Oke, kalau misalnya menurut saya itu dampak sekarang itu yang marak terjadi ya, Kak. Mungkin dengan adanya media itu kita jadi lebih lebih bebas kan untuk berpendapat. Dan itu terkadang menimbulkan kayak konflik juga, kayak
kita jadi seenaknya komen, seenaknya membuli, meskipun itu pembulian secara verbal ya. Yang namanya manusia itu kan pasti berpengaruh terhadap psikologi kan gitu. Nah itu juga salah satu bentuk apa yang namanya dampak negatif dari media itu sendiri sih. Selain itu juga dengan adanya media tuh bisa menimbulkan kecanduan juga kak. Karena kan sekarang bisa dilihat ya, sekarang banyak sekali anak-anak yang suka buat main game gitu kan, sampai nggak inget waktu, sampai bahkan ada beberapa berita yang mengatakan bahwasanya sampai ke psikolog juga kan, kayak psikologinya mentalnya kan kena dengan adanya itu semua. Jadi ya menurut saya dampak negatif pun ada, jadi ya kita harus bijak lah dalam menggunakan sosial media itu tersendiri. Oke, betul semua itu termasuk dari dampak negatif. Dari Mbak sendiri sekarang lagi main apa nih di sosial media? Kalau sekarang sih aku lagi banyak di Instagram sih. Kalau yang buat intens itu lebih ke Instagram, sama kalau buat yang komunikasi pribadi itu lebih ke WhatsApp. Karena kalau WhatsApp kan itu lebih enak ya, maksudnya lebih mudah juga. TikTok sering juga, tapi karena sekarang emang lagi membatasi juga kayak lagi jarang juga penggunaan data dan lain-lain, makanya jarang buka TikTok. Tapi TikTok juga menurut saya itu bagus, karena seringkali saya buka TikTok itu untuk apa? Untuk tutorial sih, lebih ke tutorial. Kayak misal kita susah nih pakai laptop atau apa gitu kan, kita bisa langsung tutorial langsung di TikTok, itu lebih mudah, kayak langsung ke kata kunci, terus langsung penjelasannya pun nggak terlalu panjang ya daripada di YouTube itu. Betul. Itu Mbak kalau buka Instagram kayak gitu, itu karena gabut atau cari informasi tentang berita yang viral atau yang apa gitu. Sebenarnya kalau bisa main Instagram, sebenarnya sosial media kan salah satunya juga untuk penghilang gabut ya. Karena kalau misalnya nggak ada sosial media kita mau ngapain kan bingung juga. Tapi selain itu juga ada manfaatnya, terutama untuk informasi sih. Kalau aku lebih ke informasi, karena di Instagram kan juga lumayan update ya, kayak informasi terkini. Terus saya juga sering ya mengikuti berita terkini. Kalau sekarang kan emang lagi hits kan itu terkait dengan politik Indonesia, itu kan hits juga, itu banyak juga di Instagram. Pemilu itu tuh ya kebetulan saya juga cukup mengikuti ya, jadi itu juga bagus. Terus kayak berita-berita dari luar juga, kayak misalnya ada konflik Gaza kayak gitu, juga untuk mencari informasi sih utamanya. Oke. Dari itu kan seberapa penting sih peran media di kehidupan Mbaknya? Kalau di kehidupan saya sangat penting ya, karena dengan adanya media sosial itu kita dapat tentunya sangat mempermudah kehidupan kita sih, kayak dalam memperoleh informasi. Terus kita juga jadi lebih terbuka pikirannya, wawasannya. Jadi kalau misal kan katanya kalau membaca buku itu membuka jendela dunia. Nah, sekarang itu juga bisa dikatakan dengan membuka sosmed dan juga ponsel gitu, juga bisa membuka jendela dunia. Jadi kita bisa lebih update, lebih mengetahui informasi-informasi di luar sana. Mungkin kalau misalnya nggak ada sosial media, kita bakal ketinggalan segala informasi atau apa, bakal sulit. Makanya sangat penting. Nanya apa lagi Mbak? Mengapa lebih memilih Instagram dibanding media sosial lainnya? Kan banyak tuh media sosial lain tuh. Oke, kenapa lagi lebih memilih Instagram ya? Karena menurut saya itu lebih menarik sih. Menarik karena kan sekarang juga pengguna Instagram kan mungkin lebih banyak ya daripada pengguna yang lain. Sebenarnya saya juga menggunakan sosial media lain seperti Facebook juga saya ada, Twitter juga ada. Sebenarnya Twitter juga kalau dari segi informasi sih Twitter lebih update, lebih cepat update-nya. Cuma mungkin dari segi visualnya agak kurang, karena di Twitter kan terbatas gitu ya, teks gitu kan. Mungkin di situ sih. Jadi saya memilih menggunakan Instagram karena banyak pengguna juga di situ. Apakah di dalam penggunaan Instagram itu ada dampak negatifnya? Oh, jelas ada. Jelas ada ya kalau dampak negatifnya. Saya kalau menggunakan sosial media terutama Instagram itu ya karena sekarang mungkin kesibukan saya juga berkurang ya, karena kan udah semester akhir gitu. Mau ngapain gitu. Jadi ya
Bisa kalau misal itu tuh bisa menguras waktu gitu, kayak kita jadi nggak ingat waktu. Makanya Instagramnya sering saya kasih peringatan waktu biar nggak terlalu sering gitu. Tapi ya kayak kalau misal nggak buka IG tuh kayak gimana gitu, rasanya beda gitu. Itu sih dampak negatifnya, itu paling jadi banyak waktu yang kebuang gara-gara main sosial media. Kalau dari dampak positifnya gimana? Dampak positifnya ya seperti saya tadi jelaskan ya, kita bisa dapat informasi yang sangat berguna bagi kita. Ya, sekarang kan lagi banyak itu ya cyberbullying Ya, di sosial media. Itu menurut Mbak tanggapannya gimana sih? tanggapannya ya, Iya. kalau menurut saya ya memang setiap orang itu kan pasti memiliki maksudnya bebas untuk berpendapat ya. Tapi ya perlu kita ketahui bahwasanya kita tuh harus bijak dalam menggunakan sosial media seperti itu. Karena kan cyberbullying juga bisa berdampak negatif juga, terutama bagi korban bullying itu sendiri. Itu kan bisa juga jadi lebih ke menyerang mental ya. Kalau cyberbullying itu kan kayak lebih menyerang mental dibandingkan dengan pembulian yang secara fisik gitu kan. Dan kadang kalau menyerangnya mental itu lebih susah sih buat keduanya. Jadi menurut saya kayak harus lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media seperti itu. Meskipun kita punya kewenangan untuk memberikan pendapat ya, kita juga harus tetap ingat tentang HAM dan etika dalam bermedia itu harus selalu diterapkan seperti itu. Ya, ternyata sudah cukup lama kita ngobrol bersama Kakak Nuzul. Ternyata menarik sekali ya ngobrol-ngobrol tentang new media ini. Terima kasih buat Kak Nuzul yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kita. Jadi ganggu waktunya. Ya, sama-sama, terima kasih juga buat Kak Isna dan Kak Siva yang sudah memberi waktu ya kepada aku untuk sharing-sharing mengenai dengan new media ini. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak? Kalau aku sekarang lagi sibuk pengajuan judul sih, masih pengajuan judul. Masya Allah. Semoga cepat diterima. Amin. Cepat Amin. sempro dan cepat lulus dengan wisuda dapat gelar. Ya, semoga bisa wisuda bareng ya sama Ya, Kak Isna dan Kak Siva ini. Amin. Amin. Buat teman-teman juga semoga yang Ya, semester sekarang sedang pengajuan judul segera di ACC yang akan mendapatkan gelar segera wisuda. Terima kasih buat Kakak Nuzul sekali lagi. Terima kasih. Terus terima kasih juga buat penonton yang sudah menonton dan mendengarkan podcast Nacip, Isna dan Cipao. Sebelum itu kita tidak lupa kita punya kesimpulan kali ini dalam podcast ini, yaitu pengertian dari new media. New media sendiri merupakan salah satu digital teknologi yang berbasis digital yang tersambung dari internet dalam berbentuk media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selain itu, new media juga mempunyai manfaat dari new media seperti yang dijelaskan oleh Kakak Nuzul dalam bidang hiburan, bisa pendidikan juga ya, terus terusan budaya begitu. bisa Nah, dalam hiburan kita bisa mendengarkan musik melalui YouTube ataupun platform lain ya. Kemudian untuk edukasi atau pendidikan, kita bisa belajar dari new media melalui media sosial. Misal kita bingung nih mau ngerjain skripsi, kita bisa lihat dari media sosial seperti TikTok atau apapun itu. AI bisa Untuk mencari referensi. Terusan tadi dampak negatif dari new media. Dampak negatifnya itu ya buat kecanduan, kita jadi lupa waktu mau aktivitas apa. Betul sekali.
terus ya kuotanya tuh jadi boros. Iya betul. Terus apa lagi nih? Itu nih Oh enggak, terus ada lagi nih, apa? itu apa namanya, seseorang yang mengalami korban bullying itu Bullying. bisa ke psikolog, dalam artian mental mental si korban itu kena. Jadi untuk pengguna new media atau menggunakan media sosial harus bijak dan jangan sampai membuli. Iya betul. Jadi buat teman-teman, kalau mau bermedia Bermain sosial, media sosial harus berhati-hati, jangan Ya. sampai merugikan orang lain. Oke, mungkin itu saja ya kesimpulannya ya. Bu. Iya, mungkin itu. Oke. Terima kasih. Kita tutup aja ya. Ayo kita tutup. Terima kasih buat penonton yang udah nontonin. Kita sampai jumpa di podcast Selanjutnya. Bye bye. See you next time.